saya klik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, di sini saya ingin berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Kita belajar bareng-bareng, dan di sini saya hanya ingin sharing dengan Bapak Ibu yang pengalamannya lebih banyak dan banyak mengalami masalah-masalah ya, dan sudah menemukan banyak solusi. Nah, kalau saya kan banyak baru mencari masalah, Pak. Atau menggali potensi yang ada dan mencari solusinya. Nah, gitu. Jadi mari kita bersama-sama belajar bareng-bareng, Pak. Gitu aja. Dan enjoy aja, Pak, di sini, Pak. Jangan tegang-tegang. Jangan tegang-tegang. Itu aja. Ya, ini untuk yang pertama, Pak Kepala Sekolah diminta untuk memberikan masukan buat rekan-rekan dan terutama buat saya, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di Bapak Gunung Agung yang saya hormati, terima kasih banyak kita sudah diberi kesempatan memecahkan beberapa masalah tentang sekolah kita untuk perbaikan ke depan, untuk perbaikan baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan siswa, itu mempunyai dampak yang panjang atau mempunyai dampak yang singkat. Yang singkat adalah kita bisa mencerdaskan anak-anak kita dengan lewat kulturasi seperti ini, memecahkan beberapa masalah atau memecahkan keluhan-keluhan Bapak Ibu guru kepada kita semua, sehingga kita bisa bareng-bareng, duduk bareng, kita membahas masalah-masalah yang kita alami. Yang pertama adalah masalah belajar. Anak-anak sekarang, Bapak Ibu, sangat kendor sekali semangat untuk belajar. Oleh karena itu, masalah itu harus kita hidupkan kembali dengan metode-metode baru yang akan disampaikan oleh Pak Saproni, mungkin beliau yang sudah sedikit mempelajari dari rekan-rekan yang lain. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah kebersihan. Kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi belajar siswa. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, lingkungan kita harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah ketertiban. Kalau kita sudah bersih, kita tertib, mudah-mudahan semua yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar dengan sebagaimana yang kita harapkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Dan sekarang kita mulai di materi yang sudah saya siapkan, Pak. Sedikit materi. Di sini materinya tentang ini tentang komitmennya, Pak. Nah, kita belajar fokus dulu, Pak. Nah, kita belajar fokus dulu, tenangkan hati dan pikiran, arahkan fokus untuk kita belajar, udah nggak apa-apa, belajar bareng-bareng, dan hadirkan rasa ingin tahu dalam diri kita tentang apa yang belum kita tahu selama ini atau yang sudah tahu tapi kita belum mampu melaksanakannya. Nah, gitu. Dan itu tentang rasa syukur atau rasa ingin belajar yang tinggi atau semangat belajar yang tinggi. Ini tentang budaya positif, Pak. Nah, budaya positif. Atau ice breaking dulu, Pak, biar semangat. Ice breaking, Bu. Apa Pak Aris biasanya ice breakingnya biar semangat? Yang punya ice breaking boleh Pak Aris, kalau enggak biasanya Pak Aris punya ice breaking. Biar fokus atau biar semangat. Silakan Pak Aris yang punya ice breaking. Semuanya berdiri biar kita semangat. Iya, ya.
yang biasa aja lah. Ya, ya. Ya, yuk. Biar nggak tekan ya. Jadi nari aja. Kayak kemarin yang apa? Aku pohon yang ringan aja. Oke. Oh iya ya. 1, 2, 3. Aku pohon yang Aku pohon mangga yang besar. Ini dahanku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek. krek, tumbang ke kiri, krek krek krek, Tumbang ke depan, krek krek krek, tumbang ke belakang, krek krek krek. tumbang ke bawah, krek. Ya. Ya. Ya ini ice breaking sekaligus peregangan Pak ya, biar nggak capek, biar nggak ngantuk dan nggak capek. Ya, itu aja Pak ya, peregangan. Untuk selanjutnya yaitu tentang elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, Pak. Setuju atau tidak setuju, Pak? Yang pertama, hukuman, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Setuju. Setuju? Karena kalau anak-anak nggak diberi hukuman, seolah-olah mereka lepas dari mengabaikan. Oh ya. Ya. Semuanya sepakat setuju, Pak? Pak Ali? Sesuai Pak ya. Sesuai ini, jangan terlalu memberatkan anak-anak. Oh iya ya. Ya, ngepel WC asal tidak pandu nggak masalah. Ya. Kalau kita pandu, jangan kita lompat aja. Terus Pak Res gimana? Setuju nggak Pak Res? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak kalau? Yang saya setuju itu hukuman, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah yang dapat meningkatkan disiplin anak. Oh gitu. Hukuman yang sifatnya nanti berkaitan dengan fisik atau kekerasan saya. Oh ya, intinya jangan ada hukuman yang berkaitan dengan kekerasan Pak ya. Ya. Atau yang hukumannya boleh tapi yang mendidik itu Pak ya. Oh ya. Positif. Ya. Seperti membaca. Oh ya. Tulis. Ya. Menghafal gitu Pak ya. Ya. Terus ya, terus yang kedua Pak, pemberian hukuman ya dengan hal positif seperti membaca, bisikan, halaman, meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ya, ini. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Gimana, Bu? Ya, soalnya karena memberikan penghargaan itu ada dua alternatif. Ya. Kadang-kadang pemberian penghargaan itu yang membuat anak semangat, tapi kadang-kadang cenderung apa ya? Wahnya yang tinggi. Ya, Aku maksudnya hebat gitu kan. Iya, apa membuat yang lain juga agak mengurangi semangatnya dengan penghargaan. Oh iya. Tapi kalau penghargaan itu cuma berupa pujian, bagus. Tapi kalau dia berupa barang-barang, aku kurang setuju. Oh ya, berarti gimana Pak Res? Kalau penghargaannya berupa barang atau materi itu Bu Ratmi kurang setuju. Tapi kalau hanya pujian, oh kamu bagus, nah itu penghargaan seperti itu, nah apresiasi, nah ya, itu gimana? Kalau saya cenderung namanya penghargaan atau reward itu bisa berbentuk pujian juga itu termasuk penghargaan. Penghargaan ya. Berbentuk umpamanya berbentuk materi, umpamanya seperti buku, ya. yang itu untuk bisa meningkatkan kualitas anak. Kalau saya setuju. Setuju Pak ya. Yang terbaik dikasih pulpen, dikasih buku. Nah itu kalau menurut saya sih, itu itu bisa memotivasi belajar anak. Iya. Kalau yang sifatnya itu untuk meningkatkan motivasi. Intinya setuju. Setuju. Tapi berarti kalau berupa materi Pak Res setuju Pak ya? Ya kalau Bu Ratmi kurang setuju dengan kalau materi. Gimana? Gimana? Ya, alasan saya kurang setuju. Kita itu ngajar kan setiap hari. Iya. Setiap hari itu
Ya, Kalau nanti itu berupa barang, berarti setiap hari itu kita harus menyediakan barang. ya, ya. Seandainya itu seminggu sekian barang. Kalau itu sebulan juga sekian barang. Nah, kalau itu bertahun-tahun, kalau ya berupa barang. Kayaknya aku Oh, di situ berarti alasannya Bu Ratmi seperti itu. Kalau Misalnya gini loh Pak, Hah? misalnya kita memberi hari ini ada yang bagus, kita Ya. beri penghargaan, besok enggak. Nah, Ya. kan menimbulkan apa ya? Bukan biar tambah semangat, kan malah menambahkan semangat. ya, 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 gitu. Oh, aku kemarin dapat ini, tapi saat ini nilai bagus, aku nggak dapat apa-apa. Oh ya, oh gitu, ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Bu Lina, silakan. Atau Pak Ali? Iya, Pak Ali. Nggak apa-apa ini. Sharing aja, Pak. Hari ini motivasi ini karena masih dalam pembelajaran. Saya kira bagusnya yang beri aplikasi aja, nggak usah kasih apa dari pembelajaran. Oh ya. Nah, yang lain-lainnya mungkin dari pembelajaran itu, kalau memang mau beri materi yaitu ada kelompok-kelompok sehingga membuat pertanyaan dan sebagainya. Mungkin itu yang memakai. Kalau masih pembelajaran, saya kira motivasinya ya pakai jempol, Oh begitu. Bu Lina, atau Bu Tumina, monggo. Ada? Kalau saya boleh semangat tapi bukan pada waktu belajar, Iya. tapi waktu kenaikan kelas kemarin kan memang habiskan Pak. Oh gitu-gitu. Oh ya, jadi untuk waktu tertentu berarti Bu ya, nggak setiap hari. Nah, ya, 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 gitu. Apa? Dalam hal ini tuh memberi penghargaan itu pas saat tertentu. Saat-saat tertentu aja Pak ya. Oh iya. Kalau setiap hari nggak mungkin juga. Setiap hari kita beli buku terus nggak mungkin. Iya. Logikanya kita pakai logika gitu. Motivasi ya, belajar anak. Motivasi belajar anak. Ya. Kalau saya setuju, tapi dalam momen-momen tertentu. Momen tertentu berarti Dalam momen tertentu. sama dengan Bu Tumina berarti Pak ya. Ya. Pak Ali? Pak Ali ada tambahan atau ingin gimana? Udah cukup. Berarti kesimpulan ada dua kesimpulan Pak ya. Kalau Pak Res dan Bu Tumina berarti setuju dalam momen tertentu. Kalau Bu Ratmi dan Anu tidak setuju karena yang berupa materi. Hanya dalam momen tertentu. Ya. Nah, di situ saya tidak mengantisipasi dengan momen tertentu karena di situ cuma tertuliskan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Iya. Nah, motivasi belajar anak itu tidak harus setengah semester atau satu semester, itu setiap hari. Iya. Ada kan dorongan. Iya. Kan setiap hari. Iya. Ya. Ya boleh. Warung dorong ini ya. Ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini namanya saling. Iya. Benar. Iya setiap hari. Kalau bisa memang setiap hari Pak. Motivasi atau kalau ini penghargaan lah ya. Penghargaan itu kalau bisa setiap hari. Terus ini Pak, tambah lagi. Seandainya memberi penghargaan kayak peringkat kelas gitu. Setuju atau tidak Pak? Setuju. Peringkat kelas. Karena itu dilaksanakan pada momen pembagian rapor aja. Ada peringkat kelas dilakukan. Ya. Soalnya ya. Boleh memutar Ada yang lain? pendapat? Ya boleh Bu. Ini berbagi. Kalau untuk apa tadi penghargaan untuk apa tadi peringkat Peringkat kelas. peringkat kelas aku setuju. Karena apa? Dengan peringkat kelas itu anak-anak itu biasanya menantikan istilahnya detik-detik yang sangat berharga itu kenaikan kelas atau peringkat kelas. Oh aku ranking pertama di kelas 2. Ya. Nah itu aku sangat setuju karena apa? Untuk memotivasi dia di kelas selanjutnya, dia akan lebih meningkatkan belajarnya. Dia berharap mudah-mudahan aku nanti di kelas 3 ranking 1 lagi. Setiap itu seperti itu terus. Itu aku setuju kalau diberi ranking apa itu tadi peringkat kelas. Peringkat kelas. Itu kan itu penghargaan Bu, peringkat kelas itu. Pemberian peringkat kelas juara 1, juara 2, juara 3 itu juga penghargaan, tapi itu lain kan. Makanya Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka ini sepertinya kan ada
semua anak itu berprestasi gitu Bu kalau di kurikulum merdeka. Terus tidak ada anak itu yang juara juara umum, itu nggak ada kalau di kurikulum merdeka Bu, Bapak Ibu. Itu pemahaman saya seperti itu. Nah terus karena dengan begitu semua anak itu memiliki kesempatan yang sama Bapak Ibu. Jadi nggak ada anak ini tuh yang juara satu ini, karena anak ini pinter hitung-hitung sampai 1000 perkalian 1000 pembagian 1000 bisa. Nah, tapi kan belum tentu anak yang pinter matematika ini pinter agamanya. Nah, terus anak yang pinter agama bahkan hafal Quran Pak, nah itu belum tentu dia itu matematika juga pinter, atau pelajaran olahraganya pinter, belum tentu. Nah begitu juga dengan yang pelajaran olahraga, dia juara nasional, ya juara nasional tari atau lompat tinggi atau lari sprint. Nah tapi belum tentu Pak, yang juara nasional itu baca aja belum tentu bisa, kadang kan kayak gitu, kenyataan di lapangan seperti itu. Makanya di kurikulum merdeka ini sebenarnya tidak ada anak yang berprestasi, nggak ada peringkat, pemberian peringkat itu seperti itu, karena alasannya seperti itu Pak. Jadi semua anak itu berprestasi di bidang masing-masing seperti itu. Ya boleh. Ini sharing Bu namanya. Menurut penjelasan Pak Sony tentang kurikulum merdeka, kami yo cocok, cuman kami punya asumsi lain. Ya. Kalau untuk peringkat itu biasanya diberikan di dalam akhir pembelajaran lah ya. Iya ya. Nah, guru menilai anak itu tidak cuma satu pelajaran. Iya. Guru menilai anak itu direkap dari semua pelajaran yang kita berikan ke anak, kemudian menilai itu enggak satu-satu, maksudnya satu pelajaran. Jadi mereka mengglobalkan. Rata-rata anak yang mendapat peringkat itu rata-rata mereka 80% menguasai pelajaran yang kita berikan. Tetapi untuk anak yang misalnya cuma bisa olahraga, kok pinter ya ada, yang bisa matematika kok pinter sekali ya ada. Rata-rata guru itu mengevaluasinya, mengglobalkan dari berbagai macam pelajaran yang mereka mendapat peringkat itu rata-rata mereka 80% bisa semua. Iya Bu. Berarti diambil rata-rata dari keseluruhan total materi Pak ya, Bu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau di kurikulum merdeka ini kebijakannya seperti itu Bu. Jadi ini juga buat masukan kurikulum merdeka. Makanya ini kan nanti kurikulum ini mau dilanjutkan atau tidak. Nah kita juga sharing bareng Pak. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa nanti menjadi masukan gitu. Jadi seperti itu memang, karena dampaknya Bapak Ibu kalau anak itu ada yang juara, contohnya ada yang juara 1, nah itu nanti anak yang nggak juara biasanya justru malah nggak pernah, saya nggak pernah juara selama ini dari kelas 1 sampai kelas 3, jadi kelas 4 percuma, yang juara pasti itu, contohnya Dibah atau siapa, nah Arifin juara 1, nggak mungkin saya bisa ngalahin Arifin, karena Arifin udah dari kelas 1, kelas 2 udah juara terus. Nah akhirnya dia patah semangat. Nah yang jadi pertimbangan seperti itu Pak, Bapak Ibu. Nah terus semua anak punya, seolah-olah kita itu tidak memberikan kesempatan anak atau penyemangat anak. Jadi yang juara ya merasa bangga, dan yang tidak juara itu akhirnya yaitu patah semangat, karena dia selama ini yang dipuji-puji yang juara 1, ke saya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, padahal sebenarnya anak itu olahraganya pinter Pak. Kalau iya, kalau dikirim ada lomba lari antar kecamatan ya kan, lomba lari antar kabupaten, nah gitu, gimana Pak? Kurikulum merdeka Ya. itu lihat bakat masing-masing. Iya, bakat masing-masing. Untuk memberi penghargaan motivasi berarti kita melihat nilai dari anak itu si A dari semuanya. Karena nggak ada peringkat toh. Iya nggak ada, kan di rapat Satu-satu berarti kita rapat kurikulum merdeka kan nggak ada Pak, juara 1 siapa gitu nggak ada kan Pak. Nah karena itu, karena dianggap anak itu semuanya juara atau mempunyai potensi masing-masing di bidangnya masing-masing, seperti itu kebijakannya sementara seperti itu. Jadi nanti kalau memang ini ada kebijakan atau pandangan lain,
Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, diutarakan aja. Namanya sharing ini, sharing nggak apa-apa. Boleh nggak Mas? Iya, boleh. Justru ditunggu masukannya Bapak Ibu. Nah. Maksud kami seperti ini. Mm-mm. Kalau ibaratnya mereka itu yang pintar, Mm-mm. pintar cuma satu. Iya. Pintar cuma satu bidang. Iya. Pintar satu bidang, pintar satu bidang. Sementara Pak Muri ini pintar semuanya. Nah, Iya. dia bangga cuma di satu bidang. Iya. Juga bangga di satu bidang. Sementara Pak Muri ini banyak bidang, pintar. Iya. Terus kita cuma memberi yang satu bidang. Terus Pak Muri itu ngomong kayak gitu, aku pintar semua loh, sama aja dengan mereka. Nah, buat contoh kecil seperti ini, Ipin itu loh gak bisa ngopo-ngopo, Iya. Ipin itu loh tetap naik kelas. Nah, yang pintar itu tidak ada penghargaan sama sekali. Dia ngomong, alah Ipin aja yang gak pintar naik kelas, aku juga males loh mau belajar. Yang penting aku bisa naik kelas, masalah pintar dan tidak, ya terus. Nah, itu seolah-olah mematahkan yang pengen memacu. Kebisaannya pengen meningkatkan kemampuannya, ya males. Oh iya, berarti intinya itu kenyataan di lapangan Bu, Bapak Ibu ya. Kenyataan di lapangan justru penghargaan atau peringkat kelas itu penting Bu, Bapak Ibu ya. Sepakat, setuju? Sepakat nggak kira-kira nih? Ya Pak Muri. Kalau menurut pandangan saya, kalau mendengarkan pertanyaan yang sudah kita terima ya itu mereka belajar ini menggiring anak-anak ke keterampilan khusus. Oh iya, Artinya, iya Pak. mungkin pemerintah ingin menjuruskan anak ini pintar olahraga, sekolahkan olahraga. Ya, anak ini pintar matematika, mungkin jurusan matematika. Ya. Anak ini jurusan seni, mungkin dia bagian seni. Mungkin kurikulum itu mengarah ke sana. Iya Pak. Memang harapannya seperti itu. Jadi anak itu biar punya potensi masing-masing. Tapi kalau memang ada yang kenyataan di lapangan seperti itu, Bu Ratmi bilang, nah itu enggak memang kenyataan seperti itu kan Bu ya. Jadi kadang justru berdampaknya negatif itu. Anak malah nggak ada ranking-ranking, ya udah nggak usah belajar, nanti juga naik ya kan. Oh nggak ada ujian nasional, ya udah nggak usah belajar, nanti lulus semua. Gitu. Jadi ada kenyataan di lapangan yang bertolak belakang dengan harapan pemerintah. Nah, makanya itu sebetulnya saya nggak setuju nggak ada. Iya, makanya itu perlunya kita sharing bareng-bareng. Semangat mereka memacu. Iya. Kita nggak bisa mengukur kemampuan guru. Ya. Dia menyajikan pelajaran diserap oleh anak-anak juga nggak bisa mengukur kemampuannya menyerap ini. Iya. Ya, memang seperti itu Pak. Nah, jadi mungkin itu kenyataan di lapangan. Ya nanti buat masukan Pak. Semoga yang kita temui di lapangan ini menjadi masukan dan nanti bisa diperbaiki. Kalau mau lanjut bisa diperbaiki kurikulum Merdeka. Anak itu menjadi pahlawan yang pintar menjadi lemah. Oh iya. Patokan itu aja nggak bisa baca, Iya. maka dia nggak belajar. Iya. Akhirnya anak itu lemah semua. Berarti dampak negatif dan positifnya betul ada. Ya. Ibaratnya ada yang pro, ada yang kontra ini Pak ya. Ya. Saya niat untuk belajar berkurang. Ya. Kita lanjut Pak ke materinya Pak ya. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, ilustrasi mengontrol diri murid. Nah, ini Pak, kegiatan ya. Dikumpul aja dulu. Ya, nanti. Ya, kumpul sini. Dikumpul jadi satu. Ini Pak. Oh, Pak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lanjut tentang disiplin positif Bapak Ibu. Boleh pulang? Ya nanti udah. Jadi tentang disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama teori kontrol yang oleh
Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah itu. Terus yang kedua, makna disiplin. Ya, makna disiplin. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulai yaitu mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini harus dianu dulu, Pak. Itu terlalu banyak. Ini aja lah. Ini secara ringkasnya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tentang disiplin positif, yaitu yang semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model pemikir menenangkan, kolaborasi, dan tentang ini 5 posisi kontrol yang baik, Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, ada manajer. Nah ini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini yang kita bahas tadi, Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik. Jadi kalau anak yang mendapatkan penghargaan seperti tadi, itu motivasinya dari luar, Bapak Ibu. Jadi bukan dari dalamnya sendiri, dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi anak itu mau belajar karena diiming-imingi juara 1, atau nanti yang dapat nilai 100 nanti dapat buku, seperti itu. Itu namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, itu bagus Bapak Ibu, tapi ada yang lebih bagus. Ya, itu bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi itu tumbuhnya dari dalam diri anak sendiri. Nah, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu. Jadi anak itu sadar dengan dirinya sendiri apa yang dibutuhkan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Terus untuk menghargai diri sendiri, mencapai kebijakan universal, kebajikan universal. Kebajikan itu kebaikan yang semua orang itu setuju, ya gitu. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, kan ada anak saya ini kalau dapat juara 1 saya harus dapat 100.000. Itu kan cuma anak yang juara 1, yang 30 siswa lainnya tidak setuju, walaupun nanti yang dapat juara 1 kita beri uang 1 juta. Itu yang setuju pasti yang juara 1, Pak. Dan yang kayak yang nggak bisa baca atau bahkan yang juara 3 aja sebenarnya nggak mau, karena itu yang dapat uang 1 juta cuma yang juara 1. Makanya kebijakan ini harus universal. Universal itu menyeluruh Bapak Ibu, harus disepakati semuanya. Jangan cuma anak yang pintar aja yang setuju, atau bapak ibunya yang setuju aja. Jadi semuanya Bapak Ibu guru setuju, wali muridnya setuju, dan semua juga setuju. Nah, ya itu makanya itu kan Pak. Tapi kan nggak mungkin, nggak. Nah, makanya itu penghargaan itu pentingnya seperti itu. Kalau penghargaan berupa materi atau yang dari luar itu, atau materi atau apapun, nah itu kan seperti itu. Tapi beda dengan motivasi yang dari dalam dirinya. Itu jadi cuma hanya motivasi, oh saya pengen belajar karena saya pengen pinter. Saya pengen berangkat sekolah bukan karena saya takut dialpa sama bapak ibu guru nanti dapat peringatan atau dimarah bapak di rumah. Nah itu, jadi dia berangkat sekolah itu karena pengen belajar. Nah, pengen belajar, pengen ya motivasinya dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah itu. Terus tumbuhlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan baik, keyakinan yang dibentuk dalam diri kita yang disepakati oleh bersama. Ya. Jadi seperti kebijakan universal tadi. Jadi kebaikan yang diterima semua orang Bapak Ibu. Terus terbentuklah keyakinan kelas atau kesepakatan yang semuanya
dimiliki atau disepakati orang lain gitu. Terus 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Penghukum itu kayak tadi Bapak Ibu memberi hukuman. Nah, ini penghukum ini biasanya Bapak Ibu ini satu arah. Nah, jadi contohnya kamu hari ini terlambat jam 8 baru masuk sekolah, baru berangkat, ya kan? Pasti yang hukum cuma bapak gurunya yang memberi hukuman itu. Kamu sekarang lari di lapangan. Nah, itu pasti kalau ditanya, "Anak, kamu setuju nggak dihukum?" Nggak setuju Bapak Ibu, karena itu bukan kesepakatan. Nah, itu namanya penghukum, itu namanya hukuman itu dibuat satu arah. Nah, itu bagus. Tadi kan ada dampak buruknya, ada dampak baiknya, tetap ada dampak. Tapi ada yang lebih bagus lagi Bapak Ibu. Itu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi jangan langsung dihukum Bapak Ibu. Dibuat anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya terlambat hari ini. Saya minta maaf Pak Guru. Saya tadi terlambat karena kebangunnya kesiangan dan ini itu. Pokoknya intinya dibuat rasa bersalah. Itu bagus, tapi tetap ada efeknya Bapak Ibu. Nah yang bagus lagi, nah ini merasa menjadikan teman. Jadi anak itu kita jadikan teman. Jadi apa masalahnya? Kenapa kamu terlambat? Apa karena ibumu masaknya kesiangan, bangunnya kesiangan? Nah itu kita bisa menggali yang lainnya, potensi-potensi atau permasalahan yang ada. Yang keempat itu posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau ini hanya dia itu melihat orang lain atau melihat anak tersebut sesuai sudah atau tidak sesuai dia dengan peraturan atau kebijakan. Contohnya anak tidak pakai topi atau anak tidak pakai kaos kaki atau seragam, kaitannya gitu biasanya Bapak Ibu. Nah, ya sepatunya enggak sesuai arahan. Kalau di SMA kan biasanya harus hitam, dia pakainya merah, atau kalau di SD harus pakai kaos olahraga. Nah, itu pemantau. Pemantau ini dia biasanya juga menghukum Bapak Ibu, tapi dia sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Dan yang paling bagus yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini Bapak Ibu, manajer itu dia itu memfasilitasi apa kebutuhan anak, apa hambatannya, dan cara solusinya gimana untuk menghadapi masalah tersebut. Nah itu. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling penting dalam posisi kontrol. Karena ada apa Bapak Ibu? Ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu proses menstabilkan identitas, proses validasi kebutuhan, proses menanyakan keyakinan. Nah, jadi proses menstabilkan identitas itu seperti anak salah ketika anak berantem, seperti yang kemarin saya ditugaskan untuk bikin video itu, saya angkat yang anak berantem dengan temannya. Nah itu yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kamu apa alasannya ditanya dulu, kenapa berantem dan sebagainya. Nah terus kita ikuti dulu dengan tindakan mereka, jangan langsung menyalahkan anak tersebut. Kalau memang kamu berantem gara-gara kamu dituduh, ya nggak apa-apa, itu wajar. Namanya dituduh itu menyakitkan buat hati kita. Nah, jadi makanya kita stabilkan identitasnya Bapak Ibu ya. Jadi kita seolah-olah kita pernah merasakan seperti anak itu yang merasakan gitu. Terus yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jangan langsung menyalahkan ketika anak salah. Dilihat dulu apa anak ini kebutuhannya yang kurang. Karena ada kebutuhan banyak Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia aja. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan, kesenangan dan kebebasan. Kalau anak yang tidak baik atau yang kurang baik, itu rata-rata kebutuhannya ini tidak lengkap Bapak Ibu. Ya, iya, kebutuhan ini pasti ada yang kurang atau banyak yang kurang bahkan. Contohnya anak nakal. Anak nakal itu rata-rata anak dari broken home,
karena ditinggal orang tuanya merantau atau bahkan ditinggal pisah orang tuanya. Nah, itu rata-rata kebutuhannya ini kurang kasih sayang. Ya. Ya, terus bertahan hidup karena bertahan hidup materi Bapak Ibu. Dia karena nggak pernah dikasih uang jajan sekolah, jadi minta-minta, nakal lah gini lah, nah, gitu. Terus penguasaan, ada juga anak yang butuh penguasaan ini karena nggak pernah dikontrol dengan orang tuanya, akhirnya di sekolahan itu suka merintah temennya, suka sok jadi jagoan. Nah, itu ini ada kebutuhan yang kurang. Atau nah, terus kesenangan Bapak Ibu, karena apa-apa di rumah itu dilarang Bapak Ibu. Nah, di sekolah dia kesempatan cari kesenangan sendiri, ya. Bapak Ibu gurunya jelasin ya dolanan dewe. Nah, itu namanya karena dia kurang kesenangan dan kebebasan ini dia sering dilarang-larang, itu juga sama aja. Nah, itu yang ketiga, validasi kebutuhan ini dari Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang paling bagus, menanyakan keyakinan ini. Jadi kita sadarkan anak itu ketika salah, apa yang sudah kita sepakati atau kebaikan apa yang kita sepakati bersama, gitu. Itu tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini disiplin. Oh, ini lanjut aja Pak. Cuma ya nggak apa-apa. Kemudian motivasi, hukuman, teori motivasi pelaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi yang timbul dari luar. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kayak begitu. Jadi anak itu kalau semangat tapi karena ada ini takut dihukum, contohnya gitu. Dia piket belajar atau belajar yang rajin karena dia takut dihukum. Nanti kalau nggak ngerjakan PR nanti disuruh lari, nanti disuruh apalagi. Nah, ini motivasi, bener Pak, itu motivasi itu bagus untuk anak, tapi itu dari luar. Jadi kalau ada kasus Bapak Ibu gurunya sakit, tadinya aktif ketika Bapak Ibunya Pak Ali contohnya, Pak Ali berangkat tiap hari kan. Nah, anaknya semangat. Nah, anaknya semangat, terus belajarnya rajin. Nah, tapi ketika Pak Alinya halangan, ada ke kampung atau kemana 1 bulan karena orang tuanya atau saudaranya sakit, nengok. Nah, itu akhirnya anak itu dalam 1 bulan malas belajarnya karena nggak ada Pak Ali. Nah, itu motivasi sebenarnya, tapi nggak baik karena motivasinya dari luar. Jadi kalau nggak ada Pak Ali ya, nah, anak itu nggak belajarnya males atau itu namanya motivasi yang dari luar Bapak Ibu. Untuk yang kedua yaitu motivasi dari internal. Nah, itu yang paling bagus ini Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia itu ada motivasi dalam dirinya. Saya itu kalau belajar rajin ya pasti pinter. Kalau nggak belajar rajin, ya nggak pinter, goblok itu. Nah, makanya itu harus tumbuh dalam dirinya seperti itu. Yang bagus ini. Seperti tadi motivasi kayak penghargaan, bagus memang Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih bagus yaitu kita beri motivasi anak itu dari dirinya sendiri. Jadi kita lihat kebutuhannya apa yang kurang, lalu kita beri motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, itu. Karena ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya diperintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Contohnya kayak motivasi belajar, nggak hanya tidak diperintah, jadi dia sadar kalau saya nanti nggak belajar atau kalau saya nggak sekolah, nanti tuanya nanti akan sengsara, nyari kerjaan susah karena nggak sekolah. Belajar kayak gitu, saya tidak akan mudah ditipu orang karena saya nggak cerdas, gitu kan. Nah, itu harus ditumbuhkan Bapak Ibu. Nah, ini perubahan jangka pendek. Lanjut aja. Ya, ya tetap ada nilai positif dan negatifnya, Pak. Justru
Kalau homeschooling itu rata-rata justru lebih keras Bapak Ibu. Biasanya kalau di pondok itu kayak di pondok setahu saya aturannya justru lebih tegas Bapak Ibu. Iya. Kalau di pondok itu pembiasaan Bapak Ibu. Anak itu memang dipaksa, ya nggak sholat jamaah bahkan digundul, suruh nyuci jeding. Itu biar anak itu dia terbiasa. Jadi nggak ada kurikulum merdeka ini nggak cocok kalau di pondok justru malah Bapak Ibu. Karena dia dipaksa dengan kebiasaan baik biar jadi baik. Kok? Ya, silahkan. Menanggapi kurang tadi, ini juga hanya ke bawah. Gitu. Ke bawah ya. Tadi Pak Saronian bilang kalau sekarang zaman era sekarang ini kan mindsetnya beda dengan kurikulum yang dulu ya. Iya iya. Makanya kalau melihat dari tayangan-tayangan tadi, ya. Semuanya itu berbanding terbalik dengan kurikulum yang sudah. Iya memang berbanding Pak. Dulu diwajibkan memberi penghargaan, terus dihargai itu sekarang enggak. Terus sekarang kalau dulu anak-anak itu umpamanya ada kesalahan dikasih sanksi, ada sampai dipukul pakai ini kan Pak Garis kalau sekarang tidak boleh. Artinya semuanya itu berbanding terbalik. Nah, kalau menurut saya ini sekarang tergantung sama si pembawanya sebenarnya. Pembawanya Pak ya. Kalau umpamanya sekarang eranya seperti ini ya, oke kita lakukan tetap bisa. Ya. Tapi masalah di hasil outputnya tapi ya belum tentu karena kita yang dulu itu juga sebelum Merdeka Belajar kan sudah KTSP, sudah K13. Ya. Ternyata ya kelihatan kan outputnya kan hasilnya kelihatan. Nah, zaman K13 kemarin nggak jauh-jauh lah. Itu saya masih teringat sama si Pak Irfan dulu di sini. Kalau ada yang bagus itu dikasih bintang, dia membuat bintang. Ya, gitu kan? ya. Nah artinya kan dipadukan dengan sekarang itu udah nggak boleh. Ya. Kan dikasih kalung bintang, dikasih bintang satu. Ya, ya. Ya awal mula seperti itu. Ya kalau dilihat sekarang justru tidak boleh. Karena itu ya. Kemauannya mana kalau sekarang mindsetnya pola pikirnya ke Merdeka Belajar ya sudah, tapi masalah hasil ya. Terus satu lagi untuk masalah pondok kemarin, tadi ini itu kalau menurut saya itu memang sesuatu hal yang baik itu harus dipaksakan. Buktinya lah. Kita umpamanya kalibrasi lah ya. Umpamanya di pondok, anak pondok dengan anak yang SMA favorit pun lah, coba dites. Itu kita bisa real loh, nggak cuma teori. Kenyataan di lapangan Pak ya. Coba orang yang dari anak dari pondokan, terus anak yang dari SMA elit umpamanya. Coba dilihat karakternya. Tetap menang yang pondok. Walaupun secara kurikulum merdeka jelas nggak masuk karena. Bertolak belakang Pak kalau di pondok. Setahu saya seperti itu. Karena dia dipaksa Pak. Jam 3 itu suruh bangun bahkan kasih air itu siram biar bangun gitu. Itu dipaksa itu bener. Iya, kalau sekarang memang kalau di kerumun harus seperti itu gitu loh. Nah sekarang dia tinggal pola pikir kita lagi untuk sebagai pendidik generasi yang mana kalau kita mengacu ke untuk yang berlaku sekarang kan merdeka. Ya makanya itu ini buat masukan Bapak Ibu. Semoga masukan ini bisa diterima. Iya. Ya nggak apa-apa Bu, namanya berbagi. Kita lihat seperti itu penjelasan Pak Aris, penjelasan Pak Mus semua. Sebenarnya kita sebagai guru itu, karena kita itu yang kita inginkan itu mutu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kurikulum merdeka kurang cocok untuk kita karena untuk yang kita ajarkan itu kita menginginkan mutu. Mutu. Anak-anak itu harus berhasil ya. Keberhasilan anak-anak itu dengan cara istilahnya apa tadi Pak Aris? Dipaksakan kan? Dipaksa, Dipaksakan supaya dia bisa. Kamu harus mempelajari ini supaya kamu bisa. Tapi kalau kurikulum merdeka ini disajikan. Kalau mau belajar pokoknya kamu pelajari, kamu bisa enggak? Kita memang mutunya kurang dipaksakan Bu ya kurikulum merdeka ini. Mutunya seadanya, seadanya gitu. Gitu ya. Yang namanya menginginkan mutu yang tetap ada cenderung keterpaksaan. Makanya itu butuh masukan dari Bapak Ibu yang ada di lapangan gitu. Saya menambahkan sedikit. Kita kalau
kita ini sudah mengajar sudah termasuk lama ya. Iya, iya kalau Di sih. lapangan sudah beberapa kali, banyak masalah yang kita temukan, beberapa masalah juga yang sudah kita selesaikan. Iya, Kalau saya melihat, anak ini kan tingkat SD, dia belum bisa mengkaji baik masa buruk. depan dia sendiri. Iya, bahkan baik buruk belum bisa, Pak. Iya, jadi Karena belum tugas kita dewasa. yang mengarahkan, Iya. memaksakan, menanamkan. Iya, iya, Pak. Tugas kita orang guru. Kemudian anak-anak apa dia sudah mengerti tentang kehidupan 20 tahun ke depan kan belum tahu. Iya, Nah, sementara kurikulum mereka belajar menggiring anak-anak ke situ, sedangkan dia belum bisa mengkaji itu. iya, Belum bisa mengkaji kehidupan besok. iya, Dia hanya menerima aja. Setelah 5 tahun, 10 tahun kemudian baru dia mengerti. Nah, mungkin waktu SMA, Pak ya. Kalau udah SMA kan udah mulai dewasa, dia mulai mengerti mungkin ya. Ya, memang harus kita paksakan. Nah, harusnya yang bagus berarti yang model seperti itu, Pak ya. Ya. Karena dia, yang buktinya sekarang loh, kita mulai mengikuti sedikit-sedikit kena HAM, sedikit-sedikit kena HAM, Iya. dilaporkan, dulu di penjara, Iya. didenda, Iya, iya. Nah, sehingga semangat dari Bapak Ibu guru untuk menerapkan dunia pendidikan berkurang. Iya. Sehingga terjadi apa? Karena takut itu, Pak. Anak-anak tidak baca, Iya. anak-anak yang nggak bisa apa-apa, Berarti mutu merosot. berarti Iya. mutunya merosot ke belakang. Iya. Itu tambahan dari saya. Iya, ya. Berarti kesimpulannya mungkin kalau anak yang levelnya SD atau TK, PAUD, bahkan SMP, Pak ya, masih perlu bimbingan dari kita atau perlu pemaksaan untuk perilaku baik agar anak itu tertanam karakternya. Kalau mungkin SMA ke atas, kuliah itu bisa ya kan, karena udah dewasa, Pak ya, udah bisa menimbang ini efeknya buat diri saya gimana gitu. Nah itu nanti. Yang paling bagus sih kalau dia sudah bisa sadar, bisa dari dalam dirinya tuh. Iya, iya, Pak. Besok saya mau jadi ini, besok saya. Tapi jarang sekali anak-anak yang seperti itu. Tapi anak ini belum bisa memikirkan aku besok jadi apa. Iya, Yang saya bilang tadi. Iya. Tetap sulit, Pak ya. Iya. Dia belajar gitu aja udah. Iya. Makanya kalau di pondok itu kan identik dengan pemaksaan memang Bapak Ibu. Karena dia biar dia itu terbiasa, bukan karena kalau dijelasin anak memang ya kurang paham dia anak. Iya. Iya. Karakternya makanya tercipta di pondok itu kan kayak gitu. Nah, semoga nanti kurikulum yang selanjutnya ini tetap dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih baru, Pak Bapak Ibu kan. Harapannya seperti itu gitu. Karena ini suruh seperti ini agar menjadi masukan nanti ketika ganti menteri atau ganti presiden biar tidak berubah total gitu, Pak. Jadi tetap ada yang baik dari kurikulum Merdeka, tapi mungkin ada koreksi sedikit ya kan, perlu dibaik lagi gitu. Ya seperti itu. Nah ini untuk yang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, bentuk program kebijakan yaitu apresiasi Bapak Ibu. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal yaitu. Nah ini yang bagus memang apresiasi Bu, bukan penghargaan. Jadi penghargaan dan apresiasi itu beda Bapak Ibu. Kalau apresiasi itu hanya berupa ucapan. Jadi yang dimaksud dari kurikulum Merdeka ini, anak itu kalau juara 1 atau nilainya 100, jangan dikasih uang 100, jangan dikasih bintang, tapi cukup dia diberi dukungan. Nah, dukungan secara khusus. Jadi anak itu dipanggil, apa yang kamu kerjakan tadi bagus, Nak. Nah, tanpa harus tahu temennya Bapak Ibu. Jadi satu kelas jangan di depan kelas, ini yang terbaik. Nah, ketika diumumkan ini yang terbaik, yang tidak baik atau yang paling rendah, nah itu yang merasa kecewa Bapak Ibu, akhirnya patah semangat. Nah itu yang dipikirkan dalam kurikulum seperti itu. Makanya apresiasi. Nah terus secara khusus untuk anak yang berprestasi itu yang dikasih apresiasi. Nah, terus beri pengakuan secara pribadi. Nah jangan di tempat umum Bapak Ibu. Kalau ngasih apresiasi harus pribadi. Nah terus beri pengakuan semua murid bergantian. Jadi semua anak itu diberi apresiasi secara bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Contohnya anak yang pintar baca, ya kamu selama ini pintar baca, ya bagus, tingkatkan terus. Nah, fokus pada proses. Nah, jadi suruh anak itu kita bimbing menjalani prosesnya itu yang terbaik. Nah,
Setelah konsisten ini prosesnya, yang penting itu belajarnya bukan hasilnya gitu. Itu bentuk apresiasi seperti itu Bapak Ibu. Apa ini komen Pak Muri ini bagus sekali. Iya, iya. Iya, itu yang paling bagus apresiasi Bapak. Tapi jangan di depan umum, atau maksudnya di depan umum jangan ada orang lain. Nah, gitu. Apalagi contohnya yang satu pointer, yang satu peringkat 30 dari 30 anak. Berarti terakhir sendiri. Anak yang terakhir ini kecewa dia. Waduh, sing dipuji kor sing juara siji, saya nggak pernah di gitu. Ya. Itu kan mindset kita ya. Ya. Mindsetnya seperti ini. Yang diharapkan seperti ini sementara. Ya, sebenarnya itu kalau menurut saya itu ini bahasa kerennya itu masih ambigu. Ya. Masih belum jelas, belum bisa terevaluasi. Ya kalau anak umpamanya kalau contohnya saya ngasih upload kepada si umpamanya Ajay Azhara bersama. Iya, yang juara satu dapat 100. Iya. Yakin dari seperti itu. Iya. Aku nggak yakin juga. Iya. Yakin kalau dia langsung kecewa. Ya, kecewa. Dia kan merasa kalau dia dapat nilai kecil, masa harus iri dengan yang besar kayaknya. Iya. Nah iya, kayaknya menurut saya itu hanya mindset merdeka. Justru bagus diberi apresiasi gitu Pak ya. Aku yakin si Rifin itu nggak mungkin Azhara terus yang dipuji. Di dalamnya itu dia merasa. Ya, itu berarti kenyataan di lapangan seperti itu Bapak ya. Kayaknya itu Ada kontra berarti Pak ya. Nah, berarti ada kontra. Si Arifin pasti ngomong. Aku pengen lo kayak Azhara. Iya. Dia di dalamnya seperti itu. Iya. itu kalau diumumkan Secara umum. Satu-satu. Iya, harus. Kayaknya mereka nggak tahu. Maksudnya nggak ada apa namanya Nggak ada kebanggaan gitu Pak ya. Nah, iya kalau sekarang emang udah begitu, kalaupun di Ajraha atau siapa di Sanjung mereka ya diam aja nggak akan. Iya. Karena zaman udah begitu. Iya. Tapi kalau zaman kita bukan Enggak. Kok terus akhirnya kita buat. Iya. Bagaimana? Mungkin zamannya Bapak Ibu ya. Zamannya selain itu zamannya sudah berubah, jadi ada pola pandang, pola pikir. Aku lo capek komen, aku bilang Ya. Kita kembali Hah? agama aja lah. Ya. Kalau pendidikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Iya. hancur loh pendidikan. Oh iya gitu Pak ya. Sama aja udah gak karu-karuan. Karena belum terbukti ini Pak ya. Yang kemarin sudah terbukti. Oh iya Pak. Iya Pak. Nah, bagus Pak. Nah ini Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebijakan, yaitu buka kemarin saya perhatikan kamu. Nah itu berarti terus nilai kebijakan yaitu rasa empatimu sangat besar, harus ditekankan ketika kita memberi apresiasi kepada anak. Jadi apa yang anak itu lakukan itu apa? Contohnya ini empati. Ya kita tekankan, kita bilang ke anak itu, empatimu besar sekali nak, karena kamu sudah menolong murid baru di kelas, ada temennya jatuh ditolong, atau ada, nah itu tapi harus khusus Bapak Ibu. Nah gitu, biar tidak menjadi ketimpangan seperti tadi. Nah, terus terima kasih untuk apa? Rasa tanggung jawabnya, karena terima kasih anak karena kamu sekarang udah rajin. Kita panggil anak itu secara khusus, jangan di tempat umum Bapak Ibu. Nah kadang itu efeknya itu Bapak Ibu, karena anak itu sudah dipuji, ini yang ada efek negatifnya. Nah, itu ketika dipuji itu dia merasa oh saya paling bagus sekarang, karena udah dipuji sama Pak Guru. Nah dia ya dia terus berkurang rasa tanggung jawabnya. Dan sekarang pada saat kamu menguatkan kelas kertas, nah itu ini jadi besok lagi kalau nggak ada Bapak Ibu, dia tidak mau untuk membersihkan kelas atau
untuk ada sampah itu nggak kurang peduli karena itu Bapak Ibu. Tindakan guru. Nah, ini contoh hukuman Bapak Ibu. Tugas perbedaan hukuman. Oh, sebentar lagi waktunya habis Bapak Ibu. Kita persingkat aja Bapak Ibu. Tindakan guru mencatut. Ini ada kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih ini hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Dia terlambat sekolah. Dia terlambat sekolah kan? Nah, terlambat sekolah, terus dikasih sanksi suruh nulis dalam buku 100 kali kalimatnya ini, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman? Nah, ini tergantung lagi-lagi tergantung mindsetnya lagi Pak, pola pikir kita lagi. Tergantung pola pikir sebenarnya. Kalau pola pikirnya mengarah ke merdeka belajar, sudah pasti itu hukuman. Pasti salah. Iya. Kalau pola pikirnya kita mengarah ke itu tadi seperti pokoknya kebaikan ya harus dipaksakan. Ya. Nah itu kalau menurut saya itu termasuk motivasi. Iya Bapak. Makanya tergantung pola pikir lagi. Lagi kita pola pikir. Ya, untuk sementara Bapak Ibu hukuman ya Pak ya. Hukuman ya. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, ini terlambat lagi. Nah, ini hukuman Bapak Ibu ya. Karena mengelilingi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Nah, karena tidak memakai masker. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Menggantikan tugas. Nah, kalau menurut saya. Kalau Pak Riz konsekuensi Pak Riz. Ya. Terus kalau yang selanjutnya tadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, disuruh sepatu seharian di sekolah. Oh, untuk ini justru ini salah nih Bapak Ibu. Untuk maksudnya menyopot gitu loh, nggak mengenakan, tidak mengenakan sepatu. Jadi dia kasusnya itu sepatunya nggak seragam dengan temennya. Contohnya di sini udah anak sekolah wajib sepatunya hitam, dia pakai merah. Nah, terus gurunya suruh nyopot sama gurunya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi akhirnya nyeker seharian. Iya, karena dia melanggar itu. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Iya, nggak apa-apa. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tadi kan juga lari juga. Ini 15 kali. Ini 2 kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau ini tadi tidak pakai masker, ya kan? Waktu COVID kemarin tidak pakai masker, suruh lari 15 kali. Kalau yang ini terlambat pelajaran PJOK, suruh lari 2 kali. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oh iya, berarti udah ada yang lumayan. Ya Pak. Ya berarti ya lari. Nah, jadi hukuman atau konsekuensi itu harus ada keterkaitan. Ada kaitannya Bapak Ibu. Nah, contohnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tidak ada kaitannya Bapak Ibu. Dia kan terlambat. Terlambat dengan lari itu nggak ada hubungannya. Udah terlambat kok malah suruh lari, itu nggak ada hubungannya. Ya gitu. Kecuali ini dia, nah yang ini yang konsekuensi ini Bu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, ini baru ada kaitannya Bapak Ibu. Karena pelajaran PJOK itu pelajaran lari, ya ada. Nah, iya berkaitan. Jadi kita itu boleh memberikan hukuman kepada anak. Yang penting ada konsekuensi, ada kesinambungan gitu. Nah, ada korelasinya. Nah, kalau sepatu, karena tidak mengenakan sepatu hitam,
ini ada kaitannya nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada. Ini kan dia sepatunya salah warna, Ya, benar. tapi kok malah disuruh nyopot sepatunya. Iya. Itu gimana? Nah, ini titik yang dijaga. Ya, Itu maksudnya dia dalam hari itu nggak pakai warna hitam. ya, terus malah suruh Padahal itu pakai warna hitam. warna hitam, terus malah suruh nyopot Bapak Ibu. Disuruh nyopot karena supaya dia itu nggak memakai warna yang sehari itu aja toh. Ya, Maksudnya supaya dia itu mengerti bahwa memang sepatu hitam itu tidak boleh dipakai di hari-hari sekolah karena kesepakatannya pakai warna hitam. ya. Itu kaitannya seperti itu. Oh, kaitannya Ya, seperti itu, Bu. aneh. Dengan tindakan yang dihukuman ini ada kaitan nggak kira-kira Bapak Ibu? Kaitannya cuma hari itu aja kan? Itu maksudnya sehari itu dia pakai merahnya sehari itu aja. Kan? Enggak, salahnya anak ini kan salahnya karena tidak sesuai warnanya. Tapi kok hukumannya suruh ngelepas malahan. Itu kira-kira ada kaitannya nggak Bapak Ibu? Ya ada kaitan supaya Kalau ini tadi ada kaitannya ya? Nah. Ada kaitan Pak. Karena Tidak ada. ya untuk hari ini memang dia salah. Hmm. Secara umpamanya kita lihat dari segi kesehatan juga ya. Umpamanya kita pas musim hujan Hmm. udah nggak seragam malah disuruh lepas akhirnya dia efek negatifnya ada kalau itu. Ya, itu ada. Solusinya nggak tahu. Ya, bingung juga memang ya. Ini yang tadi Ya. murid-murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ya sekolah. Ah. Nah itu kalau menurut saya itu hukuman. Ya, hukuman. Nah, tapi solusinya gimana Pak? Solusinya yang bagus gimana yang bagus? Kita kan harus ada. Yang bagus. Ini apa? Contohnya kalau selain itu. Ya makanya hukuman itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, contohnya yang bagus kalau itu. Kalau ini diminta untuk push up, ya jangan kalau boleh memberi hukuman, tapi harus yang sesuai Bapak Ibu. Iya, yang sesuai itu tindakannya apa? Gitu. Oh, contohnya dia Gitu loh. diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukumannya harus yang kaitannya ada masker Bapak Ibu. Atau contohnya dalam COVID, jangan suruh lari atau suruh push up. Jadi hukumannya yang sesuai dengan COVID. Justru dia suruh dipaksa untuk bagi masker seluruh sekolahan. Itu berarti ada kaitannya. Iya, itu kalau konsekuensi. Nah, karena ini kan hukuman, maksudnya nggak ada kaitannya itu Bapak Ibu. Jadi dia nggak pakai masker kok malah suruh push up. Kalau dia terlambat ini, ya Pak, pelajaran PJOK. Nah, ini nyambung karena PJOK itu kayak push up ya lari. Nah, kalau ini tidak menggunakan masker kok disuruh lari atau suruh push up, itu tidak ada hubungannya dengan yang dia lakukan atau kesalahan dia itu nggak ada hukumannya dengan yang kita berikan hukuman tadi gitu. Kan hukuman itu kan bentuknya biar anak itu minimal sadar, oh saya salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu kan nggak ada kaitannya. Ya, ini Nah, sekarang ini hukuman. Contohnya untuk tindakannya apa yang bagus menurut Merdeka Belajar? memberikan hukuman yang bagus. Lari mengelilingi lapangan, ya harus. Itu kan salah. Nah, Sekarang yang contoh kalau nanti terjadi anak terlambat, biar kita nggak nyuruh lari-lari, apa gitu yang diterapkan? berkaitan dengan yang sesuai Pak. Apa? Contohnya ya kalau ini anak ini terlambatnya di pelajaran agama. Nah itu ya, itu hukumannya harus yang sesuai dengan hari itu pelajaran agama ya. Jangan suruh lari, itu nggak ada. Ya dia suruh baca surat pendek 3 ayat. Nah, itu boleh Bapak Ibu, karena pelajaran agama, ya kan? Kalau pelajaran PJOK udah sesuai pasti kan, hukuman lari itu sesuai, walaupun lari. Nah, tapi kalau pelajaran agama nggak sesuai Bapak Ibu. Nah, itu solusinya. Intinya seperti itu. Tapi tolong, Intinya. tolong belakang. Ya, kalau sepatu tadi, sepatu itu kan kaitannya warna Bapak Ibu. Warna. Jadi warna itu mau apa aja tetap sepatu. Ya. Terus kalau dia warnanya merah kok dihukumnya suruh nyopot sepatunya, kan nggak ada korelasi, hubungannya nggak ada antara warna dengan dicopot itu loh Bu, kejadiannya. Hitam. Iya. Harusnya memakai hitam. Iya. Memakai merah. Ya, makanya itu kenapa kok udah warnanya salah kok disuruh nyopot, itu kan tambah nggak ada korelasinya. Jadi seperti Terus yang baik kita ngomong apa sama anak-anak? kalau sepatunya ya kita fasilitasi atau untuk enggak hari itu tidak apa-apa Bapak Ibu, kita berikan peringatan atau
ke orang tua untuk catatan agar sepatunya ganti gitu. Tapi kita kan sudah punya pasukan, kita punya peraturan. Heeh. Iya ya. Harusnya kan balik. Ya. Saya putih. Iya ya ya. Cuma pada nih kok pakai baju putih. Cuma punya basah. Nah, terus piye iki? Ya sama bahasa hukuman. Peringatan Bu. Harus melihat itu tadi Bu, 5 kebutuhan dasarnya dulu. Dia itu kurang apa, di rumahnya kurang apa. Jangan-jangan bilang gitu karena dia tidak punya baju atau karena nggak ada yang nyuci di rumah, ya kan? Namanya anak SD seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini karena waktunya terbatas, Bapak Ibu. Itu aja. Kita lanjut besok lagi, Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sharing kita ini bermanfaat dan menjadikan masukan nanti di tingkat pusat, karena ini mau diupload di LMS Kurikulum Merdeka juga dan YouTube nanti. Jadi begitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Oh. Oh. Bu, nggak apa-apa Pak. Justru ini yang minta pusat Bapak Ibu. Jadi ini yang minta pusat agar diberi masukan gitu, seperti itu. Nah, karena pusatnya nggak tahu kenyataan di lapangan. Jadi dia yang minta kita memberikan masukan untuk kebijakan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja. Besok lagi nyambung.